2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pilar yang beranggotakan saya sendiri Hanifah Sari dengan NIM 2405273 sebagai moderator bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Florentina MC Marmata dengan NIM 2405272 sebagai pemateri 1. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Safira dengan NIM 2405268 sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila PASEE dengan elemen Pancasila menggunakan media visual proyektif Canva dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasrul Piliang MSI bersama dengan Miss Rinia Satalini SPD MA. Baiklah, adapun capaian pembelajaran yang ingin kami capai melalui materi pembelajaran yang ini, yang pertama, menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Yang kedua yaitu menganalisis dinamika kelahiran Pancasila. Next slide. Materi yang pertama sesuai dengan CP yang pertama yaitu gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menjadi tempat penting bagi para pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang tersebut, setiap tokoh menyampaikan ide yang berbeda meskipun terdapat beberapa kesamaan. Salah satu yang paling penting pada sidang tersebut yaitu pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Ini tidak hanya menandai lahirnya Pancasila, tetapi juga menjadi acuan utama dalam memahami dasar negara Indonesia. Next slide. Materi selanjutnya ada ide-ide para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI pertama. Jadi, pada sidang BPUPKI pertama yang diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat mengajukan pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu, apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk? Selama sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para anggota bebas menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak Jepang, sehingga gagasan yang muncul murni dari pemikiran mereka. Namun, sebagian besar pembahasan tidak langsung fokus pada dasar negara, melainkan lebih banyak membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menurut Soekarno, menurut Muhammad Hatta, hal ini karena para anggota khawatir jika membahas dasar negara secara lengkap akan menimbulkan perdebatan panjang dan sulit mencapai kesepakatan. Kemudian, dari berbagai sumber sejarah, beberapa gagasan yang muncul melalui pidato-pidato yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI pertama adalah sebagai berikut. Baiklah, pada materi gagasan tokoh pergerakan nasional akan disampaikan oleh pemateri 1 kepada Floren, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai gagasan tokoh pergerakan nasional. Nah, tokoh yang pertama yaitu adalah Muhammad Yamin, di mana gagasannya dalam notulensi sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei pada tahun 1945, itu Muhammad Yamin tidak secara langsung merumuskan dasar negara, namun ia mengemukakan 3 prinsip utama yaitu yang pertama, permusyawaratan dan mufakat, yang kedua, perwakilan, dan ketiga, kebijaksanaan atau nasionalisme. Nah, tokoh yang kedua ialah RAA Wiranata Kusuma, di mana gagasannya dalam pidato sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei pada tahun 1945, RAA Wiranata Kusuma itu menekankan mengenai pentingnya keselarasan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta rasa persatuan, di mana ia menegaskan bahwa persatuan harus dilandasi sikap tidak membeda-bedakan dan saling menghargai antar sesama. Next.
Oke. Baik, yang selanjutnya itu ada KRMTH Wujaniningrat, di mana dalam gagasannya, dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei pada tahun 1945, KRMTH Wujaniningrat diantaranya mengatakan bahwa kemerdekaan itu harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Yang keempat itu ada Susanto Trito Prajo, di mana gagasannya dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei pada tahun 1945, Susanto Tirto Prajo diantaranya mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain yang pertama ialah semangat kebangsaan, yang kedua hasrat persatuan, dan yang ketiga rasa kekeluargaan. Tokoh selanjutnya itu ada AM Dasat, di mana gagasannya dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945, AM Dasat diantaranya mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka haruslah berdasarkan pada iman dan takwa pada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Tokoh selanjutnya itu ada Muhammad Hatta, di mana gagasannya dalam pidato pada sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei tahun 1945, Muhammad Hatta diantaranya mengatakan bahwa dasar ketuhanan itu harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. Slide selanjutnya. Yang ketujuh itu ada R. Abdurrahim, di mana dalam sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945, R. Abdurrahim Pratakyakrama mengatakan bahwa dasar negara yaitu yang pertama, persatuan rakyat, yang kedua itu agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Yang kedelapan itu ada Supomo, di mana gagasannya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei pada tahun 1945, Supomo itu menekankan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan gotong royong itu sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan pentingnya negara menjaga nilai kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur. Selanjutnya itu ada Ki Bagus Hadikusuma, di mana gagasannya dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei tahun 1945, Ki Bagus Hadikusuma diantaranya meminta agar agama Islam itu dijadikan dasar negara dan sendi negara. Yang terakhir itu ada Soekarno, di mana dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar negara disebut dengan Pancasila, yakni yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya materi mengenai gagasan Soekarno tentang Pancasila pada pidato 1 Juni 1945 akan disampaikan oleh pemateri 2. Kepada Dea dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang gagasan Soekarno tentang Pancasila pada pidato 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno menjadi tokoh yang memberikan jawaban paling sistematis atas pertanyaan dari KRT Rajiman Wedyo Diningrat mengenai dasar negara Indonesia. Yang menariknya, pidato ini disampaikan tanpa teks selama kurang lebih 1 jam. Yang mana artinya, gagasan yang disampaikan bukan sekedar hal yang spontan, tetapi mencerminkan pemikiran yang sudah matang. Soekarno menekankan pentingnya filosofis Grundslag, yaitu dasar filsafat Indonesia atau dasar filsafat negara. Ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh dibangun hanya berdasarkan kekuasaan atau kepentingan politik sesaat, tetapi harus memiliki landasan nilai yang kuat dan mendasar. Dari situ, Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama yaitu kebangsaan.
yang mana ini menekankan persatuan seluruh rakyat Indonesia bukan berdasarkan suku ataupun golongan. Yang kedua mengenai internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang berarti Indonesia tetap menjadi bagian dari masyarakat dunia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga mengenai mufakat atau demokrasi, yang tidak hanya berarti sekedar voting tetapi musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Artinya, negara bertanggung jawab menciptakan keadilan ekonomi bukan malah menciptakan atau membiarkan terjadinya kesenjangan. Dan yang kelima yaitu ketuhanan, yaitu kepercayaan kepada Tuhan dengan sikap saling menghormati antar umat beragama. Dia termute. Apakah dari pas aku next slide ini ke mute-nya? Iya. Iya, betul. Oke. Kenapa kayak gitu? Baik. Untuk slide selanjutnya ini akan menjelaskan tentang CP yang kedua mengenai dinamika kelahiran Pancasila. Kita bisa melihat bahwa kelahiran Pancasila tidak bisa terjadi atau tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses dinamika yang cukup rumit. Yang pertama, dinamika dalam sidang BPUPKI pertama, yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, dengan bertujuan membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, tidak hanya Soekarno yang menyampaikan gagasannya, tetapi juga tokoh lain yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar negara. Di sini merupakan hal yang penting untuk kita pahami bahwa perbedaan pendapat bukan merupakan suatu kelemahan, tetapi merupakan bagian dari proses demokrasi, yang kemudian menjadi kekuatan untuk para tokoh tetap bisa menjunjung tinggi musyawarah dan persatuan. Mereka tidak memaksakan kehendaknya, tetapi berusaha mencari titik temu. Yang kedua yaitu dinamika dalam proses perumusan Pancasila. Setelah sidang BPUPKI dilakukan, maka dilakukan pula diskusi lanjutan antar tokoh bangsa. Proses ini menunjukkan bahwa rumusan awal dari Soekarno yang belum disepakati, kemudian dibentuk panitia kecil yang bertugas menyusun dasar negara agar dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Disinilah terjadi proses kompromi politik dan ideologis. Selanjutnya tentang dinamika pengesahan Pancasila yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam proses ini terjadi perubahan pada sila pertama, Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan dibanding mempertahankan rumusan yang bisa saja memicu perpisahan. Akhirnya, Pancasila itu disahkan menjadi dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menunjukkan adanya sikap toleransi dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya, dari penyampaian materi tadi dapat disimpulkan bahwa sidang pertama BPUPKI menjadi momentum paling penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Melalui berbagai gagasan dari para pendiri bangsa yang mencerminkan nilai persatuan, kekeluargaan, dan juga ketuhanan. Perbedaan pendapat yang muncul tidak menimbulkan perpecahan, melainkan dipersatukan melalui musyawarah hingga akhirnya melahirkan Pancasila yang digagas oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Proses perumusan ini
hingga pengesahan Pancasila menunjukkan adanya dinamika yang dilandasi sikap toleransi dan semangat persatuan, sehingga Pancasila dapat diterima sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, dengan penyampaian kesimpulan tadi, maka presentasi kami pada kali ini selesai. Semoga materi pembelajarannya dapat dipahami, dan apabila ada kesalahan pengucapan dan tindakan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 Pilar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.